Keluaran 18. Ntar ya, Bu. Lima ayat ya, Bu. Ya, betul. Keluaran 18 ayat 1. Yitro mengunjungi Musa. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Median, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro mertua Musa membawa serta Sipora istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Sipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Firaun. Ayat 5, ketika Yitro mertua Musa berserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tetapi ia berkemah di dekat gunung Allah. Amin. Ayat 6, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku mertuamu Yitro datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. 7, lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu. Sujudlah ia kepadanya dan menciumnya. Mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah. 8, sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. 9, bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang mati. 10, lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Amin. Ayat 11. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Tuhan. Sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Tuhan. Lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Tuhan. Pengangkatan hakim-hakim. Ayat 13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Ayat 15, kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Tuhan. Amin. Mary ayat 16. Nggak bisa ya, Mak? Halo, cek. Bisa. Ya. Ayat 20 ya? 16. 16 sampai 16. 20. 16, apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Tetapi mertua Musa menjawab, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, tak akan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau mewakili bangsa itu di hadapan Allah,
dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. 20, kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Amin. Ayat 21, di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. 22, dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. 23, jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. 24, Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. 25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin Bu Tika ya. Ya. Ayat 27 ya, Bu. 26 ya. 26 ya. Ayat 26, mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang suka dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. 27, kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Ayat 1, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Pada hari itu juga, 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. 3, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. 4, kamu sendiri telah melihat apa yang kau lakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Amin. Rahayu. Ayat 5. Mana sih kok aku nggak lihat? Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Yes, amin. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, kami adalah perpanjangan tanganmu. Ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ayat 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Amin. Keluaran 19 ayat 10.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." Ayat 11, menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Ayat 12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, "Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya, sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati." Ayat 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka beroleh mendaki gunung itu. Ayat 14, lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhlah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Amin. Ayat 15, maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. 17, lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu sangat gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Ayat 20, lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu, maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Amin. Ibu Aprian, 21 sampai 25 Ibu di unmute. Shalom Ibu Aprian. Saya lanjut ya, nanti Ibu Aprian nyusul. 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa." 22, juga pada imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. 23, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Tidak akan mungkin bangsa itu mendekati gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikian, pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus." 24, lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, turunlah, kemudian naiklah pula, engkau beserta Harun. Tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya." 25, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Amin. Silakan Ibu Aprian, pasal 20 di unmute. Masih di mute, Bu. Dibuka mic-nya. Ibu Aprian, masih di mute loh. Ya. Atau ada yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Sudah. Ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan.
8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. 10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Amin. Ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Amin. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guntur-mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi di gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Amin. Ayat 21. Adapun bangsa itu berdiri jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kedalam di mana Allah ada. Peraturan tentang kebaktian, ayat 22. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. 23. Janganlah kamu membuat di sampingku Allah perak, juga Allah emas, janganlah kamu buat bagimu. 24. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutemukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Ayat 25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikan dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Amin. Bu Yos harusnya tadi. Silakan Bu Yos. 26. Baru setelah itu Bu Rahayu. 26. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku supaya auratmu jangan kelihatan atasnya. Keluaran 21 tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau memberi seorang Ayat 2, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Ayat 3, jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Keluaran 21 ayat 4, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau anak perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Amin. Ibu Rahayu,
Ayat 5. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu. Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Ayat 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Ayat 8. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing, karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Ayat 9. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Amin. Silakan Ibu Julia. Ayat 10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Ayat 11. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apapun. Peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Ayat 12. Siapa yang memukul seorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana ia dapat lari. Ayat 14. Tetapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya, hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Amin. Ayat 15. Yang mempunyai ibunya pasti ia hukum mati. Siapa yang menculik seorang manusia berjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya, sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur, 19, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman, jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat, hanya harus membayar kerugian orang yang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh. Amin. Ibu Aprian. Ayat 20, Bu. Ayat 20. Apabila seorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Ayat 21. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. 22. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. 23. Mendapat maka harus diganti mata diganti gigi, tangan ganti tangan, diganti. Sekarang 25, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. 26, apabila seorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. 27. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan,
maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kehilangan giginya itu. 28. Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan. Tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman. 29. Tetapi jika lembu itu sejak dahulu telah sering menanduk dan pemiliknya telah diperingatkan, tetapi tidak mau menjaganya, kemudian lembu itu menanduk mati seorang laki-laki atau perempuan, maka lembu itu harus dilempari mati dengan batu, tetapi pemiliknya pun harus dihukum mati. Amin. Ayat 30, jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Kalau ditanduknya seorang anak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus diperlakukan menurut peraturan itu juga. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar 30 sikal perak kepada tuan budak itu, dan lembu itu harus dilempari mati dengan batu. Apabila seorang membuka sumur atau apabila seorang menggali sumur dengan tidak menutupnya dan seekor lembu atau keledai jatuh ke dalamnya, maka pemilik sumur itu harus membayar ganti kerugian. Ia harus mengganti harga binatang itu dengan uang kepada pemiliknya, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Amin. Ayat 35, apabila lembu seseorang menanduk lembu orang lain sehingga mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual. Uangnya dibagi dan binatang yang mati itu pun harus dibagi juga. 36, tetapi jikalau lembu itu terkenal telah sering menanduk sejak dahulu, dan walaupun demikian pemiliknya tidak mau menjaganya, maka ia harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Lembu ganti lembu, tetapi binatang yang mati itu menjadi kepunyaannya. Keluaran 22, peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Ayat 1, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Ayat 2, jika seseorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. 3, tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tak punya, ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu. Amin. Ayat 4, jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumbukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Ayat 7, apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Tuhan
untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Amin. 9. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya seekor keledai atau lembu atau seekor domba atau binatang apapun dan binatang itu mati atau patah kakinya atau dihalau orang dengan kekerasan dengan tidak ada orang yang melihatnya, maka sumpah di hadapan Tuhan harus menentukan di antara kedua orang itu apakah ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya, dan pemilik harus menerima sumpah itu dan yang lain itu tidak usah membayar ganti kerugian. Tetapi jika binatang itu benar-benar dicuri orang daripadanya, maka ia harus mengganti kerugian kepada pemiliknya. Jika binatang itu benar-benar diterkam oleh binatang buas, maka ia harus membawanya sebagai barang bukti, tidak usah ia membayar ganti binatang yang diterkam itu. Amin. Ayat 14, apabila seorang meminjam seekor binatang dari temannya dan binatang itu patah kakinya atau mati, ketika pemiliknya tidak ada di situ, maka ia harus membayar ganti rugi sepenuhnya. 15, tetapi jika pemiliknya ada di situ, maka tidak usahlah ia membayar ganti kerugian. Jika binatang itu disewa, maka kerugian itu telah termasuk dalam sewa. 16. Apabila seorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka haruslah ia mengambil menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. 17. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikannya kepadanya, maka ia harus juga membayar perak itu sepenuhnya sebanyak emas kawin anak perawan. Peraturan tentang dosa yang keji. Ayat 18, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Amin. Ibu Yos. Saya, Bu. Ayu. Ibu Yos. Ibu Yos Bu baru Yos Ibu Hima. Rahayu. Oh iya ya, Bu oke Yos oke, Hima, silakan Bu. Bu Rahayu. Iya baru saya Ayat baca. Silakan Bu Rahayu. 19. Ayat 19. Siapapun yang tidur 18, dengan seekor binatang. Berapa 18? Oh. Ayat 18. Peraturan tentang dosa yang keji. Seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup. Ayat 19. Siapapun yang tidur dengan seekor binatang pastilah ia dihukum mati. 20. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah kecuali kepada Tuhan sendiri haruslah ia ditumpas. Peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. 21. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. 22. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Amin. Ibu Julia. Di unmute Ibu. Silakan. Ayat 22, seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Ayat 23, jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Ayat 24, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ayat 25, jika engkau meminjamkan uang pada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Ayat 26, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Ayat 27, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya.
Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Amin. Berbagai-bagai peraturan. Ayat 28, janganlah engkau memiliki dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuda dengan tengah bangsamu. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Demikian juga harus kau perbuat dengan lembu sapimu dan dengan kambing dombamu. 7 hari lamanya anak-anak binatang itu harus tinggal pada induknya. Tetapi pada hari yang ke-8 haruslah kau persembahkan binatang-binatang itu kepadaku. Haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Daging ternak yang diterkam di padang oleh binatang buas, janganlah kamu makan, tetapi haruslah kamu lemparkan kepada anjing. Amin. Amin. Kita sudah membaca 18, 19, 20, 21, 22 ya. Udah membaca 5 pasal ya Ibu-Ibu ya. Luar biasa ya. Di pasal 19 itu tentang penampakan Tuhan ya di Gunung Sinai. Lalu 20, 21, dan 22 itu terkait dengan aturan-aturan. Baik Ibu-Ibu, silahkan bagi yang mau sharing rema atau pembelajaran apa yang dipetik, boleh sharing. Monggo. Silakan Ibu Sari, Ibu Esther Ellen, Ibu Kristi, Ibu Mensi, Ibu Tika, Ibu Sinta, Ibu Julia, Ibu Rahayu, Ibu Yos, Ibu Aprian, ataupun Ibu Marina. Dipersilakan, juga Mary. Apa yang kita pelajari di dalam 5 pasal ini, ataupun mungkin ada pesan-pesan khusus yang diperoleh ya saat membaca 5 pasal. Silakan Ibu-Ibu. Bu Mensi. Saya mau coba deh Bu Juli. Ya, silakan Bu Ini Kristi. apa? Pengen ketawa sebenarnya, ini lucu ini ya. Tapi bener, ke kitanya bener. Di Keluaran 18 ayat 18. Engkau akan cepat capai, pekerjaanmu terlalu berat bagimu. Engkau nggak sanggup melakukannya sendiri. Jadi tadi saya bayangin Musa ya, bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir, lautnya terbelah, ya kan, mujizat terjadi. Terus tiba-tiba apa yang terjadi? Musa itu jadi kayak customer service buat 2 juta orang loh. Ya gimana enggak? Itu semua masalah tuh dibawa sama Musa. Yang satu kan bilangnya, Pak Musa, kemah saya dicuri sama angin. Pak Musa, anak saya rebutan roti. Pak Musa, ini sebelah saya berisik banget Pak Musa. Pak Musa. Terus kalau sekarang mungkin kalau Musa pasang tulisan, tolong ya ambil nomor antrean dulu, terus sabar sampai aku tua. Karena semuanya dihandle sendirian. Ya, jadi kayak, duh ampun deh kan gitu. Sampai datang Yitro, mertuanya Musa. Kalau datang ya mertuanya Musa ini tuh selalu bawa nasihat buat Musa. Tapi luar biasa loh. Dia to the point ya. Dan dia tuh nasihatnya tuh luar biasa ini kali ini. Musa ya kan duduk dari pagi sampai malam ya kan. Dia ladenin tuh satu-satu yang komplain, yang apa segala macam gitu. Terus akhirnya nih Yitro nih bilang kan sama Musa, tuh pemimpin bukan tower sinyal loh. Semua orang panggil kamu semua Musa. Coba kalau dia nggak punya sinyal 5G gitu kan, mungkin yang paling belakang nggak bisa denger tuh Musa ngomong apa nggak kedengeran, ya kan? Dan yang paling jelek ke saya itu waktu Yitro bilang sama Musa, dan dengan amat sangat jujur dia bilang sama Musa, yang kamu lakukan itu tidak baik, nggak berdosa loh yang Musa lakukan kan. Dia sebagai pemimpin, sebagai leader kan pengen dong mengayomi ya kan, mengayomi ngasih jalan keluar buat anak buahnya, iya itu bagus, tapi tidak baik. Jadi kalau misalnya Yitro ini ada di zaman sekarang dia bilang lu capek ya Musa ya wajar lah kan gitu. Jadi jangan sok kuat, semuanya mau dihandle sendiri, 2 juta orang kamu mau sampai kapan selesainya kan gitu. Mungkin Tuhan Yesus lahir belum selesai gitu ya kan, masih pada Musa ini begini itu baru dengerin doang, belum ada solusi gitu loh. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah kita itu bukan superhero dan itu nggak apa-apa banget gitu loh. Memang iya
Kadang kita tuh malah kita yang punya keinginan untuk jadi manusia super ya. Semua urusan mau dikerjain sendiri. Semua masalah orang mau ditolong, ya kan? Semua kebutuhan keluarga, ayolah aku semua deh. Padahal tuh sebenarnya banyak yang bisa bantu. Mungkin kan kalau kita dari di keluarga itu kan ada suami, ada istri, ada anak-anak gitu kan. Kita bisa bagi-bagi gitu loh. Nah, kalau kita mau berusaha jadi superhero, kayak kita bisa meletus kayak balon. Pengusaha aja nggak sanggup, apalagi kita yang cuman sanggup push up paling berapa puluh kali udah nyerah ya kan. Saya tadi treadmill karena keasikan sambil nonton drakor kebablasan tuh. Cuman setengah jam tapi buat berat badan saya yang seperti ini kayak sampai gemeteran saya. Nggak bisa dipaksain. Delegasi, nah itu penting. Delegasi itu tanda kedewasaan ya, bukan tanda kemalasan. Jadi Yitro bilang, pilih orang yang mampu bagi tugas. Wah, bener itu. Dia akan pilih 100 orang ya kan. Jadi kita itu nggak harus ngurus semuanya. Kita nggak harus jadi jawaban buat semua orang. Kita boleh pasrahin kok sebagian buat orang lain. Kayak selama ini kan apa Bu Joli udah sebagai leader udah nunjuk misalnya Kak Mensi nanti hari ini Kak Mensi, hari ini saya misalnya Kak Kristi, hari ini Bu Sari, terus besoknya lagi Bu Ellen, besoknya lagi. Nah, itu namanya delegasi tugas. Itu udah bagus. Karena percaya atau enggak sahabat TB, sahabat TB aku kebiasaan midnight life ini kayaknya nih. Percaya atau enggak ya, ngebiarin orang lain ngebantu kita itu bentuk kerendahan hati. Jadi kalau kita sok-sokan itu ya kita jadi sombong, akhirnya merasa semuanya bisa semua. Nah, terus jangan salah yang selama ini berantem sama mertuanya. Padahal mertua itu juga bisa pakai untuk negor kita, untuk ngedukung kita, ya kan. Jadi rukun-rukun lah sama mertua ya, yang mungkin masih belum rukun sama mertua, kan gitu kan. Biasanya ini paling susah, ini mertuanya gitu. Tapi ya contohlah Yitro. Yitro juga dia bisa mendukung Musa, selalu kasih nasihat dan selalu kasih tegurannya nggak pakai muter-muter, nggak pakai basa-basi, langsung to the point. Yang kamu lakuin tuh nggak baik. Yang penting kita punya hati lembut untuk dengerin. Jangan ngotot untuk ngerasa paling kuat ya. Dan Tuhan nggak pernah minta kita sendirian kan. Jadi saya tadi bolak-balik tuh kayak ini terus. Terus kayak, oh iya bener ya, nggak bisa. Mau sekuat apapun kita, segede apapun badan saya, nggak akan bisa kuat nge-handle itu semua sendiri. Harus ada delegasi. Kita kan sering doa toh, Tuhan beri aku kekuatan. Karena aku punya pelayanan ini, aku punya ini, aku punya tanggung jawab ini, aku punya pekerjaan seperti ini, aku punya usaha gini. Nah Tuhan jawabnya, aku tuh udah kasih orang-orang di sekelilingmu, tinggal kamu mau pakai apa enggak. Ya kan kadang jawaban Tuhan tuh nggak bentuk mujizat, tapi Tuhan kasih tim. Wah, yang luar biasa yang ngedukung kan. Kalau kita mungkin kecapean, ada partner kita siapa yang bisa bantu. Ada mungkin kalau kita dalam satu komunitas pelayanan, pasti ada teman-teman yang bisa bantu itu. Jadi nggak harus semuanya dikerjain sendiri dan itu bukan kelemahan kok buat kita ya. Tuhan justru pelihara kesehatan kita, hati kita, dan yang paling penting panggil jangan sampai ceraka di saya. Kita nggak mau jadi tower sinyal juga yang bakalan panggil-panggil terus. Nanti dikit-dikit tuh Bu Joli kayaknya harus perlu silent kan HP-nya. Bu Joli tolong doakan saya ini, Bu Joli tolong ini, Bu Joli tolong ini, Bu Joli tolong ini. Oh, udah deh. Jadi delegasi dan bagi-bagi tugas itu nggak salah juga kok, kita belajar dari Musa hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya juga baru benar-benar klik melihat ini ya. Engkau akan menjadi sangat lelah baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri. Ternyata di zaman Musa pun ya, di zaman Musa pun Tuhan itu sudah mengajarkan yang namanya kerja tim ya. Tadi sudah diuraikan oleh Bu Kristi ya, bahwa pentingnya delegasi, pentingnya kerja tim seperti itu ya, karena mengandalkan kekuatan sendiri yaitu tadi mungkin sampai saat ini juga nggak selesai-selesai ya. Jadi memang di sini sudah tertulis ya mengenai kerja tim. Terima kasih ya Bu Kristi ya atas sharingnya. Jadi kita dapat hari ini mengenai bagaimana pentingnya bekerja di dalam tim, bagaimana pentingnya delegasi, bagaimana pentingnya melakukan sesuatu itu saling bahu-membahu. Jadi jangan melakukan sendiri gitu ya, jangan mengandalkan kekuatan manusia sendiri. Thank you Bu Kristi. Silakan yang lain.
Bu Mensi, Bu Ellen, Mary, Bu Sari, Suaranya monggo. Ya, Joni. Bu Sari. Ya, aku membahas dari Keluaran 19 ayat 7 dan 8. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat 8, seluruh bangsa ini menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Ya, jadi kita melihat bahwa hal inilah yang menyebabkan akhirnya Tuhan memberikan hukum Taurat, ya, bahwa sebelumnya bangsa Israel itu sangat dikasihi Tuhan. Kita lihat pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka minum air pahit bisa dibikin manis. Lalu mau nyebrang lautan, lautannya terbelah. Mau nggak ada makanan, Tuhan berikan mana, ya. Lalu mereka ini sepertinya sombong sama Tuhan. Mereka bilang, udahlah, gak usah terlalu mengasihi kami, ya. Dia bilang, kasih aja kami aturan, ya. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Jadi mereka tanda tangani cek kosong. Jadi mereka belum tahu apa sih yang mau difirmankan Tuhan, tapi mereka sok tahu bilang semuanya akan kami lakukan, ya. Makanya inilah yang membuat akhirnya Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada Musa, ya, karena kesombongan dari orang Israel sendiri. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel karena kesombongan dari bangsa Israel. Nanti kita lihat pada waktu betul-betul Tuhan larang dan mereka melakukan, jangan sentuh tabut itu, ketika mereka sentuh 3.000 orang mati sekaligus. Ya, jadi kita melihat inilah dasarnya, makanya Tuhan memberikan hukum Taurat itu kepada bangsa Israel. Ya, nah ini yang pertama. Dan yang kedua, ya, dari pembacaan tadi, kalau kita melihat, ya, bahwa di dalam hukum Taurat ini diatur jelimet banget gitu, ya, harus begini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Jadi kalau sampai sekarang hukum Taurat itu masih dilakukan, pasti semua orang udah ompong. Orang nggak punya jari lagi, nggak punya tangan lagi, karena itu hukumnya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, ya. Tidak ada orang yang sempurna, ya. Karena nanti di Ibrani dikatakan bahwa hukum Taurat ini harus dilakukan 100%. Kalau 99,9% dilakukan, 0,01% tidak dilakukan, yang 99,9% itu menjadi batal. Ya, jadi hukum Taurat ini menunjukkan bahwa kalau dengan aturan begitu, ya, terlalu berat, nggak ada manusia yang sempurna. Ya, manusia yang sempurna itu hanya pada waktu Tuhan menjadi manusia di dalam bentuk Yesus. Makanya Yesus datang menggenapi hukum Taurat, maksudnya hanya Yesus yang bisa melakukan hukum Taurat itu 100%. Ya, jadi makanya akhirnya hukum Taurat ini dibatalkan oleh Tuhan Yesus, bukan cara-cara seperti ini, bukan intinya, tetapi cara-caranya, ya. Kalau kita melihat di dalam Matius 22, ya, ketika orang bertanya kepada Yesus hukum mana yang terutama, Yesus bilang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, di ayat yang 30 mengatakan, ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Seluruh hukum Taurat itu kalau kita lihat dan kitab para nabi itu semuanya di perjanjian lama, ya. Jadi perjanjian lama ini kalau diperes itu cuma tinggal 2, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam 10 perintah Tuhan saja itu kalau diperes jadi 2, 4 untuk Tuhan, mengasihi Tuhan, dan 6 itu adalah mengasihi sesama.
kalau mengasihi sesama pasti tidak mencuri, tidak berzina, tidak apa tadi ya, berdusta ya. Jadi intinya bahwa hukum Taurat itu terlalu berat untuk dilakukan ya. Jadi mengasihi. Jadi sekarang dipermudah oleh Tuhan Yesus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama ya. Karena ini mengapa saya katakan demikian? Karena saya melihat bahwa orang Muslim itu sampai sekarang mereka masih berpegang kepada hukum Taurat, ya, sehingga hidupnya jadi ribet, ya. Kalau kita lihat itu sebetulnya yang lebih detail nanti di dalam imamah, mereka pakai baju seperti itu, mereka mau makan aja pakai cadar gitu, mau makan. Lah Ibu Sari. Nah, muncul. Bisa kedengaran kah suara di Ya sana, Bu, Bu Joli? bisa. Ya, oke. Jadi tadi sampai di mana ya? Oh, kalau di sana masih pegang hukum Taurat, jadi hidupnya jadi ribet ya. Pakaian aja harus pakai seperti itu, pakai cadar, mau makan cadarnya mesti diangkat dulu ya. Makanan ini halal, ini haram, mau makan bingung yang mana yang boleh, mana yang nggak boleh ya. Sehingga karena saya duduk di sana, saya melihat pelaksanaan dari hukum Taurat itu sangat-sangat berat ya. Makanya Sinyal tuh memang lagi jelek ya. Sinyal lagi jelek. maaf, sinyalnya Iya benar. Lanjut Bu, kedengeran suaranya. Oke, jadi saya bersyukur sekali sekarang saya terima Tuhan Yesus berada di bawah hukum kasih karunia. Jadi tidak lagi di bawah hukum Taurat. Jadi buat saya sekarang hidup menjadi mudah, ya. Saya lebih merdeka sekarang, nggak pernah dituduh lagi berdosa kalau saya nggak pakai jilbab. Kalau saya terbuka begini, dulu saya dituduh orang berdosa karena saya nggak menutupi dengan jilbab, ya. Dan hidupnya jadi susah, harus tangan kiri, harus tangan kanan, semuanya itu diatur, ya. Jadi bersyukur kita bahwa kita sekarang bahwa saat itu sudah digantikan dengan hukum kasih karunia, membuat hidup ini menjadi lebih mudah. Mungkin begitu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sari ya. Jadi memang hukum Taurat itu memang dibuat oleh Tuhan karena kesombongan umat Israel. Dan seperti Bu Sari bilang, kalau hukum Taurat itu berlaku sampai sekarang ini ompong gigi ganti gigi, ompong bagi ompong ya. Tuhan kita sudah hidup dikasih karunia ya, sehingga hukum-hukum di perjanjian lama itu tidak berlaku di masa kasih karunia ya, karena di masa dikasih karunia di perjanjian baru itu semua bukan dilihat dari yang fisik ya, tetapi seperti kata Bu Sari tadi, kasih gitu ya, sama seperti sunat. Kalau dulu mungkin sunat yang benar-benar sunat, tapi kalau di sini sunat hati ya, sunat mungkin kedagingannya kita ya, jadi lebih kepada hal-hal yang sifatnya roh yang tidak kelihatan. Baik, terima kasih Bu Sari. Lanjut, siapa lagi yang mau berbagi? Silakan. Bu Tika mungkin, atau Bu Mensi, Bu Eti, Bu Julia. Ya, Bu Tika, silakan. Ya,
saya bersyukur banget, saya berterima kasih banget. Saya tuh ya memang saya awal dari seberang sih, ya begitu kata Bu Sari itu ribet memang. Saya bersyukur banget saya ditangkap Tuhan Yesus, saya terima sebagai anaknya tuh saya bersyukur banget. Jadi saya itu bebas dari hukum-hukum Taurat itu saya bebas gitu. Puji Tuhan banget, saya berterima kasih. Gitu aja Bu. Amin. Amin. Iya Bu Tika ya. Kita Iya. kan Ada bisa yang lihat amin tuh, Bu Eti. berarti iya. Kan sudah kita lihat Ayo, ya Bu Eti. gimana cara makan, baju apa memang benar-benar ya kayaknya itu membuat kita sebagai manusia itu sangat tidak bebas karena terkungkung oleh aturan-aturan gitu ya. Jadi ya kita bisa lihat sendiri puji Tuhan nih teman-teman ya. Yes. Sudah sudah pindah. Sudah ditangkap. Dan Sudah ditangkap Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silakan yang lain. Saya, Apakah Bu. ada? Ayo, Ya, silakan. Saya tuh lihat ini di pasal Keluaran 19 ayat 10, 11. Ini berkat luar biasa ya. Ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. 11, menjelang hari ketiga mereka harus bersiap. Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Selain dikatakan dengan penuh kekudusan, harus menjaga diri dengan kesucian, Tuhan juga menyuruh kita harus mencuci pakaian kita dengan bersih ya, secara jasmani gitu ya. Jadi jangan pernah datang ke rumah Tuhan dengan sembrono. Jangan datang ke rumah Tuhan, menghadap Tuhan dengan ya bisa di pikiran, bisa di hati, bisa di jiwa dengan sesuatu yang kotor. Jadi Tuhan mau benar-benar harus suci, kudus, menguduskan diri. Tuhan nyuruh kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Karena kayaknya bau gitu kali ya. Kan di padang gurun ini, konsepnya di padang gurun. Cuci dulu tuh sebelum menghadap aku. Jangan ada yang bau-bau. Luar biasa Tuhan. Wah, sedetil itu untuk menghadap hadiratnya luar biasa. Amin Tuhan. Jadi pakai wangi-wangian yang sewangi mungkin. Mau pergi, mau berdoa, mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apalagi zaman sekarang ya bisa gosok gigi dulu. Cuci muka dulu. Untuk masuk menyenangkan hati Tuhan kan harus berbagai macam dikerjakan, dilakukan. Jadi tidak menurut hukum Taurat yang kata Ibu Sari tadi menjelimet. Sudah ompong. Tidak. Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa yang membuat kita itu enjoy untuk datang bersekutu dengan Dia, berbicara dari hati ke hati dengan Dia. Tapi jangan bau. Gitu. Oke, makasih Ibu. Amin, terima kasih Bu Eti ya. Mandi. Mandi dulu betul. Udah selesai dari jelimet ya. Oke. Baik, apakah ada ibu-ibu lain? Ibu Aprian mungkin bisa bersaksi ya mengenai apa yang terjadi dengan Ibu Aprian ya. Kalau mungkin ada ibu lain dulu mungkin yang mau sharing sebelum Ibu Aprian. Nanti ini Bu Aprian mental lagi. Bu Joli, saya bisa ya, coba monggo, Bu Joli. Silakan. Bu Esther Ellen. Saya mau bagi di Keluaran 19 ayat 4 dan 5. Ya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.
Di dua ayat ini tadi begitu Bu Sari, terus Mbak Tika, Bu Eti sampai kan punya latar belakang dari sebelah ya, dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan. Saya jadi membaca ayat ini, ternyata ayat ini bukan hanya berlaku buat orang-orang yang dipanggil Tuhan dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bangsa Israel itu sudah dipilih sejak Abraham. Jadi sebelum bangsa Israel jatuh ke tangan orang Mesir, diperbudak di Mesir, Abraham sudah dipilih Tuhan dulu dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi. Gitu. Saya latar belakang dari belakang Bu Ellen. Oh iya, ya yang gede emang harus di belakang Bu Kristi. Nah terus udah gitu tadi Bu Kristi bikin saya terdistract. Ya, jadi dari sekian banyak pada masa Abraham itu manusia kan pasti udah banyak ya, gitu. Nah, Tuhan memilih satu orang Abraham menjadi umat pilihannya, dan kemudian dari Abraham turun banyak keturunan, ya sampai akhirnya menjadi satu bangsa Israel dari keturunan Yakub 12 suku itu ya. Dan itu sudah dipilih Tuhan. Nah, di sini yang saya dapatkan itu adalah bahwa kita sudah dilahirkan sebagai orang Kristen, ya. Kita sejak kecil sudah dididik menjadi orang Kristen yang kenal dengan Tuhan. Gitu. Tapi apakah kita yang sudah dipilih ini benar-benar mengenal Tuhan kita atau tidak? Sebab di sini dikatakan bahwa kulakukan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Jadi kita sudah melihat gitu bahwa Tuhan memberikan begitu banyak dan berkat dan apapun privilege bagi orang Kristen karena dia umat pilihan, karena Allahnya orang Kristen, Allahnya kita itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dia ada di segala macam tempat dan dia tetap ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kemudian dia itu tidak dibatasi dan dia ada saat kita panggil namanya. Gitu. Panggil di dalam hati aja pasti Tuhan udah datang. Gitu. Nah, kemudian dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi kita nggak bisa sombong, walaupun kita sudah Kristen sejak lahir, tapi apakah kita dibawa di Tuhan di bawah sayapnya gitu. Jadi maksud saya gini, apakah Tuhan yang memanggul kita, yang mendukung kita, yang melingkupi, membentengi kita dengan sayapnya itu, kita kenal atau tidak, gitu. Nah, terus kemudian jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Kalau orang yang belum mengenal Kristus, ketika dia ditangkap Kristus, mereka bersuka cita, mereka menggebu-gebu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita ini yang sudah dipilih sejak orang tua kita, apakah kita menggebu-gebu juga dalam pengenalan akan Tuhan? Apakah kita terus mencari Tuhan dalam firman-Nya? Karena kalau kita membaca firman, satu ayat aja, hari ini kita dapat rema dari satu kata di ayat itu. Besok kata yang
kemarin kita dapat remanya, besok kita dapat rema dari ayat itu yang sama, dari kata yang lain. Itu yang akan menambah kegairahan kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan punya janji loh sama kita, bahwa kita ini diambil, didukung Dia, dipilih Dia untuk menjadi harta kesayangan Tuhan dari segala bangsa. Dan di sini saya tadi itu tersentak ya dengan perkataan dengan firman Tuhan ini, bahwa saya akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Tapi bukan berarti terus kita tidak kita bisa seenaknya, enggak bisa gitu. Yang Tuhan mau adalah apakah kita menerima Dia, kita mau mengenal Dia gitu sebagai harta kesayangan. Pasti kita akan dilap terus ya, dibersihin terus sama Tuhan. Nah, dibersihkannya itu dengan cara apa? Dengan cara kita semakin melekat, semakin mencari Tuhan di dalam firman-Nya. Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu yang membersihkan hati kita. Tuhan itu kudus. Dan kita ini dikuduskan oleh firman-Nya. Jadi bukan berarti Tuhan kita kudus, terus kita otomatis kudus, tidak. Tapi kita dikuduskan oleh firman-Nya. Karena banyak orang Kristen yang melakukan, yang menyimpang dari 10 hukum Taurat. Itu banyak sekali. Yang Tuhan, kalau saya lihat bahwa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel karena apa? Tuhan mau membedakan umat pilihannya, dikasih batasan supaya dia berbeda dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu mereka menyembah berhala gitu, sedangkan bangsa Israel tidak boleh menyembah berhala. Jadi hukum Taurat itu diberikan Tuhan untuk membedakan umat pilihan Tuhan dengan umat yang dengan bangsa-bangsa yang bukan pilihan Dia. Dan kita sebagai orang yang sudah hidup di dalam kasih karunia, kita harus melakukan hukum Taurat yang sudah diperkecil tapi tetap luas di dalam kasih Tuhan, di dalam 2 hukum, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita. Itu yang saya dapatkan di sini, bahwa sebagai orang Kristen dari lahir bukan berarti kita bisa seenaknya, tidak, tapi justru kita harus memperlihatkan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa kita dipilih Tuhan dan kita memberikan kesaksian-kesaksian yang baik buat mereka sehingga mereka mau mengenal Tuhan kita yang hidup itu. Itu Bu Joli yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Kiranya. Ellen ya. Ya. Saya percaya ibu-ibu kita semua ini mau menjadi harta kesayangan Tuhan ya. Bagaimana caranya? Salib. Salib itu kan vertikal horizontal. Kasihi Tuhan juga kasihi sesama. Ya, terima kasih Bu Esther. Apakah ada ibu-ibu lain? Kalau tidak ada, Ibu Aprian, Shalom. Kita akan mendukung Ibu Aprian dalam doa ya ibu-ibu ya. Seperti diketahui bahwa Ibu Aprian bagian dari komunitas kita ini saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh ya. Jadi kanker payudara stadium 3 ya. Mungkin Bu Aprian bisa sharing dulu Ibu Aprian bagaimana perkembangannya sehingga kita bisa nanti menopang doa dan bisa terus membawa dalam doa pribadi kita untuk kesehatan Ibu Aprian. Shalom Ibu Aprian, bisa di-unmute. Ibu Aprian, tadi udah buka terus tutup lagi.
Ibu Aprian, Shalom. Bisa di-unmute? Ibu bisa berbagi kepada kita dulu, Ibu. Sinyalnya mungkin Bu Joli. Oh iya. Ya Bu Aprian ya, sinyal ya. Ya, jadi tadi siang sebenarnya Bu Aprian sudah didoakan ya oleh Ibu Mary, dan puji Tuhan ya Ibu Mary memang ada satu kepekaan ya menanyakan apakah ada yang Ibu Aprian sudah mengalami kebingungan ya gitu. Nah, ternyata konfirmasi dari Ibu Aprian adalah jadwal kemo yang ditunda gitu ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, sebenarnya memang akan lebih baik kalau kita dengar sendiri dari Ibu Aprian. Tetapi mungkin karena jaringan, jadi kita tidak bisa mengetahui secara lebih detail kondisi Ibu Aprian terkini. Oke, baik. Ibu Mensi bisa tutup di dalam doa, dan jangan lupa kita semua ibu-ibu tetap bersatu hati menopang tangan untuk Ibu Aprian, dipimpin oleh Ibu Mensi ya. Silakan, mungkin nanti ketika sudah amin Ibu Aprian kebuka atau sinyalnya udah oke juga nggak apa-apa. Bisa sharingnya nanti. Silakan Ibu Mensi. Baik, terima kasih Bu Joli. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk segala pertolongan-Mu. Engkau boleh menolong kami, memberkati dan menyertai kami di awal Zoom, dari awal pertengahan hingga boleh kami merasakan berkat firman-Mu yang sangat luar biasa yang menguatkan kami, meneguhkan kami melalui bangsa Israel, Tuhan Yesus. Membuat kami belajar bahwa sungguh kami harus benar-benar ada di dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Bapa di sorga, melalui pelajaran ini Tuhan Yesus, kami ini adalah umat kesayangan-Mu, umat pilihan-Mu, biji mata-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, dan biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi bertumbuh, berakar, berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari lepas hari. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan untuk kami ibu-ibu yang ada di Zoom Tuhan, agar selalu senantiasa ada di dalam tangan-Mu dan memberkati kami semua dalam pelayanan kami, baik Bu Joli dan juga ibu-ibu yang lain juga Tuhan, dalam kehidupan kami, rumah tangga kami, bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, Tuhan selalu hadir untuk memberkati kami. Bapa di surga, kami juga menyadari diri bahwa kami kadang-kadang seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk Tuhan. Kadang-kadang kami melewati semuanya dengan kekuatan kami sendiri. Kadang-kadang kami khawatir, takut, bimbang, dan ragu dalam setiap segala mujizat dan kuasa-Mu. Tapi Tuhan, malam ini kami belajar bahwa sungguh Engkau Allah yang hidup bagi kami. Terus Engkau hidup dalam hidup kami, Engkau terangi hidup kami dimanapun kami berada Bapa. Ya Bapa di surga, kami juga membawa Bu Aprian ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu bahwa anak-Mu saat ini dalam keadaan kondisi yang sakit, tapi kami percaya bahwa tubuhnya adalah milik-Mu dan baik suci. Dalam setiap proses kemonya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang akan menyertai, menjamah setiap proses yang ada, baik di rumah sakit, bahkan obat-obat yang dikonsumsi Tuhan, Engkau pulihkan anak-Mu. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah dokter yang hidup, tabib yang benar. Engkau yang melancarkan semuanya Tuhan. Sehingga Bu Aprian sudah menerima kesembuhan daripada-Mu. Karena Engkau sudah mati di atas kayu salib Tuhan. Kami sudah menang Tuhan, dan kami sudah menerima segala berkat kesembuhan daripada-Mu. Kami percaya Bu Aprian akan mengalami kesembuhan, kemenangan dalam kehidupannya hari lepas hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah terus kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan biarlah semakin hari semakin kami dibawa naik menjadi kepala bukan ekor. Semakin hari kami menjadi terang, pelita di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Biarlah firman-Mu adalah senjata yang kuat dalam kehidupan kami, di mana kami pergi dan berada dalam keadaan kondisi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.